Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Putri Mailani dari Prodi Teknik Informatika semester 3 dengan NIM 2395114016. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum peluang dan beserta contoh-contoh soalnya. Ada beberapa aturan yang dapat dipakai untuk hukum peluang. Aturan yang pertama yaitu aturan penjumlahan, aturan yang kedua peluang bersyarat, aturan yang ketiga aturan perkalian, yang keempat aturan bias. Langsung aja kita bahas satu persatu mulai dari aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan teorimanya yaitu bila A dan B adalah kejadian sembarang, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama yaitu sebuah dadu dilemparkan sekali, berapa peluang muncul angka 3 atau 4. Nah, yang dicari adalah munculnya angka 3 dan atau 4. Berarti A kejadian munculnya angka 3, peluang A-nya sama dengan 1/6. Untuk B kejadian munculnya angka 4, peluang B-nya sama dengan 1/6. A gabungan B sama dengan kejadian munculnya angka 3 atau 4. Tidak memungkinkan satu kali lemparan menghasilkan 3 dan 4 secara bersamaan. Jadi, dua kejadian ini terpisah, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 atau 1/3. Sederhananya yaitu 1/3. 1/3. Soal yang kedua untuk aturan penjumlahan, sebuah koin yang fair dilempar sebanyak 6 kali. Berapa peluang paling sedikit satu kali muncul sisi angka A? Untuk koin kan ada 2, angka sama gambar. Jadi jawabannya ruang sampel, S itu ruang sampel, sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Kenapa? Karena koin memiliki 2 sisi, gambar dan angka, dan dilempar sebanyak 6. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kejadian paling sedikit satu kali muncul sisi angka, yaitu simbol kejadian paling sedikit satu kali muncul sisi angka. Aksen kejadian tidak muncul sisi angka satu buah pun. Jadi peluang aksen sama dengan 1/64. Yang ditanya adalah peluang Peluang sama dengan 1 dikurangi peluang aksen sama dengan 1 dikurangi 1/64. Karena aksennya di sini adalah 1/64. Sama dengan 63/64. Oke, kita lanjut lagi. Soal yang ketiga. Dari 10 orang mahasiswa yang diwisuda ditanya apakah akan bekerja atau kuliah S2 setelah wisuda. Ternyata 50 orang berencana akan bekerja, 30 orang berencana akan S2, dan 36 orang berencana salah satu dari keduanya bekerja atau S2. Seorang wisudawan dipilih secara acak. Berapa peluang wisudawan yang terpilih berencana bekerja sambil kuliah? Nah, jadi jawabannya A, kejadian memilih wisudawan yang akan bekerja. Peluang A sama dengan 50/100. Karena dari 100 orang. Nah, 50-nya itu kan bekerja. B, kejadian memilih wisudawan yang akan S2. Peluang B sama dengan 30/100.
A gabungan B sama dengan kejadian memilih wisudawan yang akan bekerja atau S2. Jadi peluang A gabungan B sama dengan 36 per 100. Yang ditanya yaitu peluang A irisan B. Peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A gabungan B. Sama dengan 50 per 100 ditambah 30 per 100 dikurangi 36 per 100 sama dengan 44 per 100. Sederhananya yaitu 0,44. Nah, yang selanjutnya yaitu peluang terjadinya suatu peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat itu peluang terjadinya suatu kejadian bila diketahui kejadian lain disebut peluang bersyarat. Misalkan sebuah dadu dilempar satu kali, kita ingin menghitung berapa peluang angka yang muncul, kurang dari 4. Misalkan B adalah kejadian angka yang muncul kurang dari 4, maka mudah dihitung bahwa peluang B sama dengan 3 per 6, sama kalau disederhanakan jadi 1/2. Misalkan A adalah kejadian angka yang dihasilkan adalah ganjil, mudah dihitung. Peluang A sama dengan 3 per 6 sama dengan 1/2. Berapa peluang kejadian B jika diberikan informasi bahwa lemparan tersebut menghasilkan angka ganjil, peluang bersyarat. Nah, itu termasuk peluang bersyarat. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Dua buah kartu remi diambil berturut-turut dari tumpukan kartu dengan pengembalian. Kartu pertama setelah diambil dikembalikan lagi ke tumpukan. Misalnya A adalah kejadian Contohnya, dua buah kartu remi diambil berturut-turut dari tumpukan kartu dengan pengembalian. Kartu pertama setelah diambil dikembalikan lagi ke tumpukan. Misalkan A adalah kejadian kartu pertama yang terambil adalah kartu As dan B adalah kejadian kartu kedua yang terambil adalah kartu AC. Maka peluang B sama dengan 13 per 52. Sama dengan 1 per 4. Sama dengan peluang B bersyarat A sama dengan 13 per 52 atau sederhananya 1/4. Dikatakan kejadian A dan B bebas. Nah, contoh yang kedua, kereta api Lawu selalu berangkat tepat waktu dengan peluang 0,83 dan peluang sampai tepat waktu adalah 0,82 dan peluang berangkat dan sampai tepat waktu adalah 0,78. Berapa peluang A KA kereta api Argo Lawu sampai tempat waktu bila diketahui berangkat tepat waktu dan B kereta api Argo Lawu berangkat tepat waktu jika diketahui sampai tepat waktu. Nah, jawabannya A kejadian kereta api Argo Lawu berangkat tepat waktu berarti peluang A 0,83. Sedangkan B kejadian kereta api Argo Lawu sampai tepat. Nah, peluang B itu 0,82. Jadi peluang A irisan B sama dengan 0,78. Nah, untuk jawaban yang A, peluang B bersyarat A sama dengan peluang A irisan B atau peluang A sama dengan 0,78 dibagi 0,83 sama dengan 0,94. Peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B per peluang B sama dengan 0,78 dibagi 0,82 sama dengan 0,95. Nah, lanjut setelah itu aturan perkalian. Langsung kita ke contoh soalnya. Dari contoh soal di atas, jika bola pertama dikembalikan ke dalam kotak dan isi kotak diacak kembali sebelum mengambil bola kedua, berapa peluang kedua bola yang terambil berwarna merah? A. Kejadian bola pertama yang diambil adalah merah.
Untuk yang B, kejadian bola kedua yang diambil adalah merah, peluang A sama dengan 1/4 dan peluang B sama dengan 1/4. Maka peluang A irisan B sama dengan peluang A, peluang B sama dengan 1/16. Peluang A dikali peluang B sama dengan 1/16. Nah, yang selanjutnya adalah aturan teorema atau Bayes. Nah, langsung kita ke contoh soalnya. 3 buah dosen dicalonkan menjadi rektor sebuah perusahaan tinggi yaitu Ahmad, Budi, dan Catur. Peluang Ahmad terpilih adalah 0,3, Budi 0,5, dan Catur 0,2. Bila Ahmad terpilih, maka peluang SPP naik adalah 0,8. Dan bila Budi yang terpilih, peluang SPP naik adalah 0,1. Dan bila Catur yang terpilih, maka peluang SPP naik adalah 0,4. Bila setelah pemilihan diketahui bahwa SPP telah naik, siapa yang terpilih tidak diketahui informasinya. Berapakah peluang bahwa Catur yang terpilih? Nah, jawabannya misalkan A. Kejadian orang yang terpilih menaikkan SPP. Yang B. B1 kejadian Ahmad yang terpilih. B2 kejadian Budi yang terpilih. B3 kejadian Catur yang terpilih. Berdasarkan aturan Bayes, maka peluang B3 bersyarat A sama dengan peluang B3 irisan A per peluang B1 irisan A ditambah peluang B2 irisan A ditambah peluang B3 irisan A. Peluang B1 irisan A sama dengan peluang B1 peluang A bersyarat B1 sama dengan 0,3 kali 0,8 sama dengan 0,24. Peluang B2 irisan A sama dengan peluang B2 peluang A bersyarat B2 sama dengan 0,5 kali 0,1 sama dengan 0,5. Peluang B3 irisan A sama dengan peluang B3 peluang A bersyarat B3 sama dengan 0,2 kali 0,4 sama dengan 0,8. Peluang B3 bersyarat A sama dengan peluang B3 irisan A per peluang B1 irisan A ditambah peluang B2 irisan A ditambah peluang B3 irisan A 0, sama dengan 0,8 per 0,24 ditambah 0,5 ditambah 0,8 itu hasilnya 8/36. Karena 8/37 karena 8/37 sama dengan 0,216 kurang lebih 5, maka kemungkinan besar bukan Catur yang terpilih sebagai rektor. Nah, contoh soal yang terakhir yaitu dalam industri perakitan 3 mesin yaitu M1, M2, dan M3 menghasilkan 30%, 45%, dan 25% produk. Diketahui dari pengalaman sebelumnya bahwa 2%, 3%, dan 2% dari produk yang dihasilkan setiap mesin mengalami kerusakan, cacat. Diambil satu produk secara acak, tentukan peluang produk yang cacat itu berasal dari mesin M3. Ya, jawabannya yaitu B3 bersyarat A sama dengan peluang B3 peluang A B3 peluang B per peluang B1 peluang A B1 ditambah peluang B2 peluang A B2 ditambah peluang B3 peluang A B3 sama dengan 0,25 dikali 0,25 per 0,3 dikali 0,2 ditambah 0,45 dikali 0,3 ditambah 0,25 dikali 0,2. Jadi hasilnya 10/49. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.